Sudah. Sudah. Oke. Teman-teman ya. Selamat pagi semua. Sudah pagi mau jam 12. Ya. Lihatnya kita mau pamit semua, tapi minimal bahwa pewakil bupati mungkin ada omong 1-2 kata dengan kita dan pesan kesan dan harapan. Supaya kita bisa selesai dan kita pulang. Sehingga sekarang mungkin saya minta pewakil bisa omong apa saja lah dengan teman-teman, dengan kakak, dengan adik dan keluarga ini. Pewakil omong supaya kita bisa tutup dan kita pulang masing-masing. Pewakil omong. Baik, selamat malam semua. Yang terformil sekali. Santai malam Bapak. Nasir, Eja Thomas, Eja Dai, semua saudara-saudara, adik-adik semua. Adik-adik saya dari ND semua, Amin. Jadi sebetulnya malam hari ini saya di hari yang keberapa nih? Baru dilantik tanggal 27 kemarin. Belum seminggu. Kali ketiga. Ya, saya datang ke Jakarta karena diundang oleh pimpinan DPR. Kemarin saya ketemu Rahmat Gobel, Wakil Ketua DPR RI, dan beberapa anggota DPR RI dari Nasdem, termasuk juga dari Ibu Mega, Ibu Puan. Ya, kemarin. Jadi puji Tuhan, kemarin sudah kita bertemu, kita membahas terkait dengan pembangunan dan industri di wilayah Nusa Tenggara Timur bersama dengan para bupati, wakil bupati dari 12 kabupaten dan kota di Flores. Dari Nusa Tenggara Timur. Ya. Jadi puji Tuhan ada beberapa program kegiatan yang memang direspon secara positif dan lebih khusus untuk pengembangan industri garam. Di sana kita siapkan kurang lebih 1.000 lebih hektar untuk pengembangan garam. Ya, dan garam kita, untuk diketahui, garam kita tembus kualitas ekspor, garam premium yang kita hasilkan. Ya. Lalu yang berikut, kita juga dalam kaitan dengan peningkatan hasil produksi hasil pertanian, kita juga dibantu dengan intervensi dengan Alsintan, baik pengelolaan pra-panen maupun pasca panen, dan bahkan kita dibantu dengan alat berat untuk pembukaan lahan baru, termasuk juga dengan untuk pembukaan jalan raya dan lain-lain. Kita sudah punya dibantu, di backup oleh kementerian untuk membantu kita alat-alat berat, alat besar, eksavator dan doser dibantu dari Kementan. Inilah kerja kemarin untuk Kabupaten ND dan Belu. Dari Kementan ya. Lalu kemudian kita juga mendapatkan kuota tambahan BPJS. Jadi dalam masyarakat kita di sana banyak yang belum masuk BPJS. Kalau BPJS pun juga BPJS mandiri. Jadi kehadiran kita minta pemerintah intervensi swasta. Lalu kemudian terkait dengan pengembangan pariwisata, saya sudah sampaikan bahwa kita akan membangun pariwisata dalam kawasan segitiga Indonesia segitiga, Bali, Labuan Bajo dan ND. Jadi kita tidak siap Bali Nusa Tenggara, tidak Bali, Labuan Bajo, ND. Langsung Bali, Labuan Bajo, ND. Kenapa? Karena Labuan Bajo juga super premium, tidak menjadi super prioritas di sana. Jadi hadirin saya kemarin itu pertama itu untuk bagaimana upaya kita untuk meningkatkan daya AU dan dana dah kita. Juga dan tugas pembantu dan konsentrasi. Jadi itu intinya di situ. Dan dalam kaitan dengan mimpi saya bahwa ND peran teknologi informasi ini sangat penting, maka ada satu program yang namanya Smart City. Nanti mungkin NTT ini ND yang paling pertama. Siap. Ini yang paling pertama. Termasuk juga upaya kita program kita
ini terkoneksi, jadi koneksi jaringan. Oke. Jadi kebetulan Menteri Joni ini kan cukup dekat dengan saya, juga dari sekjennya kita. Sehingga dalam waktu dekat ini saya sudah komunikasi sebetulnya hari ini, tapi tidak masalah. Dalam waktu dekat stafnya kita akan datang. Hadisnya saya perintahkan untuk bertemu dengan Menteri, bawa sekalian dengan proposal untuk segera dieksekusi. Memang keuntungan kita di situ. Saya ini didukung oleh sekian partai-partai yang punya kuasa. Jadi saya didukung oleh PDIP, saya didukung oleh Golkar, Nasdem, Golkar tidak. Golkar tidak. PKB, PKS, PKPI ini mereka dukung Hanura. saya. Hanura juga mereka dukung. Jadi sekian partai memang backup penuh. Jadi saya juga kemarin bawa Kadis Perindustrian Perdagangan, kita ada bangun pasar di Wolwona dan juga pasar Rupa. Pasar Morole. Ya, Morole. Ini kita pasar sebagai urat nadi perekonomian. Kita sudah matching dengan pemerintah pusat untuk segera bangun pasar itu. Jadi kebetulan kemarin sebenarnya sudah sempat muncul di DAK, hanya karena refocusing, akhirnya dana itu tiba-tiba hilang. Lalu kemudian kita dari Kementerian KKP kita ada pengembangan bioflok. Jadi saya coba tahun ini ada 3 yang menjadi pilot project untuk di Nusa Tenggara Timur. Jadi di situ ikan itu nanti kita akan jadi situ semacam ada pariwisata dan segala macam kita masuk di situ. Konsep itu didanai oleh APBN. Kalau di mana-mana mereka beberapa postingan teman-teman saya lihat ada netizen yang mengkritik saya kenapa tidak tangani banjir. Banjir sudah kita siapkan anggaran yang kurang lebih sekitar 10 miliar yang tahun ini kita bangun untuk penanganan banjir, baik dari APBD Kabupaten maupun kita sudah lakukan pinjaman di Bank Nusa Tenggara Timur 100 miliar untuk tahun ini. Memang yang kita dorong ini untuk percepatan pembangunan. Amin. Jadi saya ini kalau di ND saya kawan dengan yang memilih saya ini orang-orang kecil semua. Di hadapan OPD saya sampaikan bahwa yang memilih saya ini orang kecil, maka di mana-mana saya selalu mendengarkan, saya selalu bergabung dengan orang-orang kecil. Kenapa? Karena dari mereka saya bisa tahu bahwa ada permasalahan seperti ini. Jadi inventaris masalah saya sudah langsung bergabung dengan masyarakat. Apa yang masyarakat rasakan, saya juga rasakan. Apa yang mereka mau sampaikan, saya sudah bersama dengan mereka tiap hari. Sehingga ketika saya masuk ke ruang untuk mengambil kebijakan, saya sudah punya data yang cukup valid. Tanpa kepala dinas menyampaikan, saya sudah tahu. Betul. Ya, lagian memang saya ini memang baru sebagai wakil bupati, tapi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, saya kurang lebih DPRD 3 periode. 2 periode saya pimpin DPRD. Jadi sudah cukup paham. Saya sudah sampaikan kemarin, saya ini hanya ganti Garuda saja. Kemarin Garuda kecil, sekarang Garuda agak besar. Tapi saya sudah pernah pakai Garuda kecil, saya pernah jadi kepala desa, ya kan? Sehingga ini menjadi sebenarnya titik poinnya kita orang politisi akan jauh lebih hebat. Loncatannya saya yakin dengan masuknya saya sudah sampaikan di Pak Jafar bahwa saya ini maju sebagai wakil bupati bukan sebagai pelengkap, tapi saya bawa kekuatan. Siap. Ya, Harus begitu. Harus. Kita bukan banserek. Bukan banserek. Kita mengikuti. Saya rasa itu saya minta dukungan dari teman-teman di Jakarta. Saya yakin kakak-kakak semua, adik-adik semua, saudara semua ini punya jaringan. Dan saya butuh jaringan itu. Siap. Ya, saya butuh untuk saya tidak butuh profesor, dokter, tidak. Saya butuh orang yang memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu saya dalam mengeksekusi program-program kegiatan yang sudah kita rencanakan. Siap. Jadi begitu. Oke, saya tambah sedikit. Mohon Dirut kembali ke gini. Pak Dirut, mohon maaf saya ini karena bicara tadi cukup ngalir. Tadi saya mau sampaikan, saya hanya mendengar bahasa ini dulu. Mungkin Pak Wakil, mohon maaf, dalam waktu dekat mungkin saya kontak Pak Wakil, kita audiensi by Zoom meeting. Siap. Karena untuk pengembang rumah sakit. Oh, siap. Nah, tadi waktu kita keluar dari restoran saya sempat berbicara. Tadi kan saya lagi makan malam dengan Pak
ini masalah rumah sakit bagaimana? Bisa nggak kita ketemu malam ini? Saya bilang nggak bisa, ini kami sudah keluar. Nah, bahasa malam ini besok saya sounding lagi. Kapan mereka siapkan waktu, kita bikin audiensi lewat Zoom meeting aja dengan Pak Wakil. Apa maunya mereka, apa yang dibutuhkan di ND. Dunia kesehatan itu sangat penting. Karena rumah sakit ND itu masih minim sekali dia punya, saya tahu. Mereka punya peralatan, mereka punya modal. Mereka hanya mau bekerja sama dengan daerah. Cuma sekarang pintunya dari mana mau masuk ke daerah ini? Nah kebetulan tadi saya bicara sama malam ini duduk dengan Pak Wakil Bupati. Mereka bilang tolong sampaikan aja salamnya. Kira-kira kapan kita bisa ketemu? Soalnya ketemu untuk hari ini dan besok belum bisa. Karena beliau besok sudah balik ke ND. Tapi untuk bicara mau audiensi via Zoom meeting, via Zoom meeting, nanti saya sampaikan ke beliau kapan beliau siap, kita lakukan. Itu aja. Untuk itu langkah awalnya. Karena apa? Selama ini orang memasukkan karena birokrasi berbelit-belit. Rumah sakit ini belum ada apa-apanya. Pasti tanggung jawab beliau juga ini. Gitu. Kemarin juga termasuk rumah sakit saya. Nah, Jadi, ini waktu dekat saya akan telepon Pak Wakil. Kapan kita akan melakukan Zoom meeting itu biar Pak Wakil bicara langsung. Apa yang ND butuh, apa yang mereka siap. Jadi kita butuh teman-teman dukung pemerintahan Pak Jafar. Sangat. Dan saya.